Halo, selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas panduan resmi penerimaan siswa baru atau SPMB untuk sekolah menengah kejuruan tahun ajaran 2026 per 2027. Nah, buat Anda, para orang tua atau adik-adik yang lagi siap-siap masuk SMK, pembahasan ini cocok banget buat kalian. Kita semua tahu lah ya, musim penerimaan siswa baru itu kadang bisa bikin stres. Banyak banget informasinya, aturannya macam-macam dan ujung-ujungnya malah jadi bingung. Tapi tenang, karena tujuan kita di sini hari ini adalah untuk menyederhanakan itu semua. Dan solusinya ada di dokumen resmi ini nih, Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ini bukan sekedar dokumen biasa loh, anggap saja ini peta jalan yang memastikan seluruh proses pendaftaran SMK di Indonesia berjalan lancar, adil, dan transparan. Yuk kita bedah isinya bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari kenalan dulu sama si buku aturannya, terus kita pahami prinsip-prinsip dasarnya. Setelah itu, kita akan bedah 3 tahapan penting pendaftaran. Dan terakhir, kita rangkum poin-poin kunci yang wajib banget Anda catat. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, apa sih surat edaran ini? Kenapa ini penting banget? Gampangnya gini, surat edaran ini adalah buku panduan resmi. Tujuannya adalah memberikan arahan teknis yang seragam untuk semua pemerintah daerah dan sekolah. Biar apa? Biar semuanya main dengan aturan yang sama. Jadi nggak ada lagi tuh cerita aturan di kota A beda sama di kota B. Semuanya harus adil dan seragam. Nah, sebelum kita ngomongin teknis pendaftarannya, kita perlu paham dulu nih, kenapanya. Apa sih semangat atau nilai-nilai utama di balik semua aturan ini? Nah, ini dia jantungnya. Proses penerimaan ini harus objektif, transparan, dan akuntabel. Artinya, semua keputusan itu harus berdasarkan data dan bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada main belakang. Dan yang paling penting, prosesnya wajib non-diskriminatif dan berkeadilan. Semua calon siswa punya kesempatan yang sama. Titik. Jadi, seluruh rangkaian penerimaan siswa baru ini bisa kita bagi jadi 3 babak utama. Perencanaan, lalu pelaksanaan, dan terakhir pasca pelaksanaan. Yuk kita lihat satu persatu. Kita mulai dari tahap 1, perencanaan. Anggap saja ini adalah fondasi dari semuanya, yang terjadi jauh sebelum gerbang pendaftaran dibuka. Jadi, di tahap ini sekolah-sekolah itu ngitung dulu mereka bisa terima berapa banyak siswa baru. Terus, Pemda memetakan semua kuota yang ada. Dan yang nggak kalah penting, mereka wajib menyosialisasikan tentang jurusan-jurusannya. Ini krusial, karena SMK itu kan soal siap kerja. Jadi siswa dan orang tua harus tahu dari awal, lulus dari jurusan ini prospek kerjanya apa saja. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu dan mungkin paling bikin deg-degan. Pelaksanaan. Disinilah perjalanan Anda sebagai siswa dan orang tua benar-benar dimulai. Intinya, ada 2 pintu masuk utama. Pertama, jalur prestasi akademik, yang basisnya nilai rapor dari 5 semester terakhir. Kadang ada tambahan tes bakat juga. Kedua, ada jalur prestasi non-akademik. Nah, ini buat yang punya prestasi di luar kelas, misalnya juara lomba olahraga, menang festival seni, atau aktif di OSIS. Pertanyaan bagus, selain jalur prestasi tadi, gimana caranya sistem ini memastikan semua anak, terutama yang mungkin punya tantangan lebih, tetap dapat kesempatan yang adil? Nah, ini dia salah satu aturan yang paling penting. Setiap sekolah wajib menyediakan minimal 15% dari total kuotanya untuk calon siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu dan juga teman-teman penyandang disabilitas. Ini bukan cuma angka ya, ini adalah sebuah langkah afirmatif yang konkret untuk memastikan latar belakang ekonomi atau kondisi fisik nggak jadi penghalang buat dapat pendidikan berkualitas. Dan ada satu lagi, sekolah juga boleh loh memprioritaskan sampai 10% kuotanya untuk calon siswa yang rumahnya paling dekat dengan sekolah. Ini tujuannya bukan cuma buat mempermudah akses, tapi juga biar beban ongkos transportasi keluarga berkurang dan hubungan sekolah dengan komunitas sekitar jadi lebih erat. Oke, ini pengingat yang super krusial buat orang tua. Semua dokumen yang diserahkan, misalnya sertifikat atau surat keterangan, itu pasti akan diverifikasi dengan ketat. Dan yang paling penting, setelah anak Anda dinyatakan diterima, proses daftar ulang itu sepenuhnya gratis. Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun. Catat ya, ini aturan tegas. Eits, prosesnya belum selesai saat pengumuman kelulusan loh. Mari kita lihat babak terakhir, yaitu apa yang terjadi setelah semua proses pendaftaran selesai. Ini adalah bagian pertanggungjawabannya. Jadi, setelah semua beres, pemerintah daerah wajib lakukan evaluasi. Apakah aturannya sudah dijalankan dengan benar, ada masalah apa di lapangan, hasilnya kemudian dilaporkan ke kementerian. Ini semacam feedback loop, biar proses penerimaan di tahun-tahun berikutnya bisa jadi lebih baik lagi.
Oke, kita sudah bahas lumayan banyak ya. Sekarang, yuk kita rangkum poin-poin paling penting yang wajib Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Oke, mari kita kunci lagi poin-poin utamanya. Pertama, ingat prinsip dasarnya adalah adil dan transparan. Kedua, ada 2 jalur utama, akademik dan non-akademik, pilih yang paling pas. Ketiga, ada kuota penting, 15% untuk afirmasi dan sampai 10% untuk yang rumahnya dekat. Dan yang terakhir yang paling penting, daftar ulang itu gratis. Tentu mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik di benak Anda. Nah, untuk itu, pemerintah sudah menyediakan kanal pengaduan dan juga laman soal sering ditanyakan atau SSD. Anda bisa langsung kunjungi tautan yang ada di layar ya. Sebagai penutup, mari kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Dengan adanya aturan kuota afirmasi, jalur prestasi yang beragam, dan penekanan pada transparansi, menurut Anda, apakah aturan baru ini benar-benar bisa menciptakan arena persaingan yang lebih adil untuk semua calon siswa SMK di Indonesia? Ini adalah pertanyaan penting untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak.